Ladies, selamat pagi Ibu yang luar biasa. Pagi hari ini semuanya cerah diberkati Tuhan ya. Mari ibu-ibu pada pagi yang luar biasa ini kita mau datang beribadah. Dan kita percaya setiap hati yang rindu Tuhan, pagi hari ini kayak saya percaya Tuhan akan penuhi dengan sukacita, kasih dan damai sejahtera yang berlimpah. Mari ibu-ibu kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita datang kepada Dia. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi siang hari ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami mau melayani Engkau lewat pujian penyembahan. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Biar setiap firman ditabur menjadi benih iman dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, sebab kami perlu Engkau dalam setiap hidup kami. Kami mau nyatakan bahwa kami gak pernah bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan di hadapan Dia. Ku perlu Yesus di hidupku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpamu. Haleluya. Ku ingin bersamamu selalu. Angkat hati dan tangan kita, katakan, peganglah tanganku. Lagi katakan pada Tuhan, ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di kami nyatakan dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Ini tangan kami Tuhan, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu bersamaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku Tuhan. Benar Tuhan, dengan rendah hati kami mau nyatakan, ku perlu Kau Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Sebab ku tak dapat hidup Tuhan tanpa Yesus di hati kami. Amin. Ku ingin bersamamu selalu. Pegang tangan kami Tuhan. Lagi saudara, lebih dalam dan katakan, ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin Tuhan. Mari pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut. Amin. Aku mampu bila Engkau selalu bersamaku. Ya Allahku, jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Sebab Tuhan, ku perlu Kau. Ku perlu Engkau Tuhan. Sekalipun aku harus. Benar Tuhan, lewat pujian ini kami mau nyatakan bahwa kami gak bisa hidup tanpa Engkau selalu bersama. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Musik memuji nama Tuhan, mari sembah Dia.
Benar Tuhan, ya basyukara takara labatakara labayarashe. Sebab kami percaya Tuhan, sekalipun kami harus melewati lembah kegelapan, kami tak takut karena Engkau beserta dengan kami. Mungkin banyak hal yang harus kami lewati hari-hari penuh dengan pergumulan, tapi kami percaya ada kemenangan dalam setiap kami yang berharap kepada Engkau Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini wajah kami terangkat memandang kepadamu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau, ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku, ku perlu Kau dalam hidupku, Kau dalam hidupku, ku perlu Kau dalam hidupku, perlu Kau dalam hidupku. Mari sembah Dia, nyatakan, nyatakan, nyatakan bahwa kami Tuhan tidak bisa hidup tanpa Engkau. Pegang tangan kami Tuhan sampai selama-lamanya, untuk selamanya. Pegang tangan kami Tuhan, pegang dan tuntun langkah kami Tuhan sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Saat kami lemah Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Ini pernyataan iman kami Bapa. Ini pernyataan hati kami, dengan lembut katakan, sekalipun, sekalipun aku harus melewati. Amin, 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 amin. Aku mampu bila Engkau selalu panggil Dia, ya Allahku, jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Sebab kami perlu dengan lembut nyatakan pada Tuhan, sekalipun aku harus, sekalipun Aku harus melewati aku mampu Tuhan, mampu bila Engkau selalu bersamaku. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Katakan, ku perlu Kau dalam hidupku. Walau 1000 rebah di sisiku, mari deklarasikan bagi Tuhan. Dia Allah yang bela, Dia Allah yang bela hidupmu. Dia Allah yang angkat hidupmu dari segala keterpurukan. Dia sanggup membalikkan setiap keadaan dalam hidupmu. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah, katakan, walau 1000 rebah, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan, yang mengalami keterpurukan dipulihkan, yang mustahil menjadi mungkin. Aku katakan, mari boleh bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri kekasih Tuhan. Katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus, katakan takkan ku goyah Tuhan, takkan ku goyah. Sebab Yesus, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Biar setiap iman kami pada pagi hari dikuatkan Tuhan, bahwa walaupun 1000 rebah di kiriku dan berlaksa di sisi kananku, namun Tuhan Engkau tetap Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya saat Tuhan Allah hadir di tempat ini, maka berkat sukacita, kasih dan damai kami rasakan. Ada shalom, ada kemenangan di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap puji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Allah hadir di sini. Bagi setiap umat yang memuji namanya, mari menari buat Tuhan. Tepuk tangan, berikan senyum terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama deklarasikan buat Tuhan. Say, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran. Siapa namanya? Haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Lagi, haleluya, haleluya. Amin. Di tempat kudusnya, haleluya, haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Katakan Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Siapa? Tuhan Allah hadir. Amin. Dan berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya Tuhan. Dia Allah yang perkasa. Amin. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Katakan Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lagi saudara ya, semuanya katakan haleluya. Mari katakan, kita katakan haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Tinggikan Dia Allah kita yang apa? Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Katakan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran Dia. Siapa? Lagi kita deklarasikan. Mari masyurkan kebesarannya. Katakan Allah yang perkasa. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang perkasa, Allah yang hebat sampai selama-lamanya diagungkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, karena keperkasaannya kita diberikan kuasa untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Ku diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari pujian ini saudara, kita terus diingatkan bahwa kuasa ada di tangan Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Haleluya.
merayakan. Dan katakan depan Tuhan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa saudara? Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, pakai dari Raja mulia. Yes, samaku. Katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Mari tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan kita. Nyatakan dengan iman kita, katakan ku diberi kuasa. Say, ku diberi kuasa dari Raja mulia untuk menaklukkan, amin, di bawah kakimu. Ku pakai kuasa, amin. Bila Allah ada bersama, nyatakan, bila Allah bersamaku, sama-sama katakan, bila Allah ada bersama. Sekali lagi, deklarasikan bila Allah ada bersamaku. Katakan bersama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Amin. Iman dalam siapa saudara? Hanya dalam Yesus Tuhan, amin. Dan ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Kita percaya saudara bahwa kuasanya sanggup untuk melumpuhkan kekuatan musuh kita, membungkam intimidasi iblis, dan memberikan kita kemenangan untuk melangkah sebagai pahlawan iman. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Say, sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dengan apa? Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau. Sekali lagi, mari angkat hati kita, katakan sungguh besar Kau Tuhanku. Haleluya. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan terpujilah Engkau Raja kami. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, hai umat pemenang. Mari bangkit para pemenang, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kadang dalam hidup ini saudara, ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan selain kita membawa permasalahan kita di dalam Tuhan. Amin. Gak ada satupun dalam dunia ini kita tidak bisa melibatkan Tuhan. Semua kita harus melibatkan Yesus dalam hidup kita semuanya. Supaya setiap langkah hidup kita, Tuhan buat segalanya berhasil di dalam keilahian Tuhan. Amin saudara. Kita hari ini percaya akan mendapatkan rema dalam firman Tuhan. Kita mau tangkap, kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Dan percayalah apapun yang kita alami hari ini saat sujud di altar Tuhan, maka segalanya yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat, yang mengalami hutang piutang Tuhan bereskan dengan cara yang ajaib. Dan percayalah terobosan terjadi. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini di depan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan.
Haleluya. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu mengerikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku Tuhan, wah hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, katakan, dan bebaskanku, dan bebaskan. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, dan baharui hatiku Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi, amin, terjadi saat datang di altarnya. Amin, 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 amin. Setiap beban hati kita Dia mengerti. Katakan sama-sama, bila hati terasa berat, bahkan dunia tidak mempedulikan engkau saudara. Amin. Tapi ada satu pribadi, saat kita bertanya kepada Dia, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dia hanya menjawab satu hal, mari datang kepada yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Katakan firman Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, amin. Dia pikul segala bebanku. Angkat hatimu, sujud di altarnya. Di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, haleluya. Karuniakan sesuatu terjadi, terjadi saat datang di altarnya. Musik memuji Tuhan, mari datang kepadanya dengan sembah akan Dia. Haleluya, sebab firman Tuhan berkata, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab kasih Tuhan itu memerdekakan setiap kita. Mungkin hari-hari ini ada yang mengikat saudara dan saya, ada kekhawatiran, ketakutan, ada satu pergumulan yang membuat kita kadang takut untuk melangkah. Tapi percayalah, Tuhan sanggup membebaskan kita dari penjara itu semuanya. Karena dalam kasih-Nya ada kemerdekaan yang melepaskan setiap ikatan kita yang mengikat pada saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur.
Karena setiap hati yang hancur, di situ adalah tempat favorit di mana Tuhan akan bertahta dan menerima kita apa adanya. Serta pemulihan itu masih ada sampai hari ini. Percayalah, di dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada jalan keluar, dalam Tuhan ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Yang percaya sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa sujud di altarnya, sujud di altarnya. Amin Tuhan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari setiap ketakutan, kekhawatiran kita. Haleluya. Ya baru lihat sesuatu terjadi, sesuatu. Boleh saya undang setiap kita, mari bangkit berhadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya, sujud. Haleluya, ku bawa. Haleluya. Kami undang untuk Ibu Sabta untuk menaikkan doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia ampuni dan bebaskan kami Tuhan. Haleluya. Dia ubah hidupku, barui hatiku Tuhan. Ubah hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Katakan sesuatu terjadi. Katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan, mujizat terjadi. Katakan sekali lagi katakan sesuatu terjadi, sesuatu pasti saat datang di altarnya. Di altar. Mari sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, benar Tuhan, kalau kami mau datang kepada Tuhan Yesus, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi dalam kehidupan kami. Perubahan yang besar, terobosan-terobosan yang besar juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat cintamu yang luar biasa, buat kasihmu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau senantiasa menjaga dan memberkati kami. Sehingga pada saat yang indah ini Tuhan, kami boleh masuk di dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati tim PAW yang sudah memimpin puji-pujian ini. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam setiap apapun usahanya. Buat mereka semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus bersama dengan Ladies Worship HFC Kota saat pagi ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Kami tetap mohon belas kasihan kepadamu Tuhan. Engkau lepaskan pengampunan yang besar untuk bangsa kami. Engkau lepaskan kasih-Mu yang besar untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Pulihkan kembali keadaan bangsa kami ini Tuhan. Cukupkan sandang papan pangan, dicukupkan Tuhan. Dilalukan daripada yang jahat. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa. Buat presiden kami, buat wakil presiden, para menteri, MPR, DPR Tuhan, gubernur,
bupati, wali kota, camat, sampai kepada RT. Tuhan berkati mereka dengan roh yang daripada Engkau Tuhan. Roh takut akan Tuhan, Tuhan berikan untuk mereka Tuhan. Tuhan berikan juga hikmat yang luar biasa buat mereka Tuhan. Para pemimpin-pemimpin bangsa ini, para wakil rakyat ini Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan buat mereka. Agar mereka boleh melakukan tugasnya, melakukan kewajibannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mereka boleh membawa bangsa ini selangkah lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami. Saat ini Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di daerah Sumatera Tuhan, yang tertimpa dengan bencana alam. Tuhan lepaskan kasih-Mu Tuhan, lepaskan berkat-berkat-Mu buat mereka Tuhan. Biar Tuhan juga jamah hati mereka di dalam setiap kejadian ini Tuhan. Lewat kejadian ini Tuhan, mereka boleh terbuka hatinya, terbuka mata rohaninya untuk mencari Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan bangsa dan negara kami, berkati kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan kirim pasukan malaikat untuk menjaga setiap pintu gerbang kota. Tuhan berkati wali kota kami Tuhan. Tuhan Yesus, semua roh pemecah belah yang ada di negeri ini kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih dari surga turun, kasih Yesus turun atas bangsa kami. Biar kami boleh saling mengasihi Tuhan Yesus. Berkati generasi muda Tuhan, mereka yang terikat dengan obat-obat terlarang, mereka yang terikat dengan kejahatan. Tuhan lepaskan pengampunan mereka Tuhan. Jangkau hati mereka Tuhan, raih hatikan mereka Tuhan. Agar mereka boleh kembali mencari Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa kami. Bangsa kami ada di dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Biar setiap aktivitas-aktivitas gereja kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melawatnya. Tuhan mengirim jiwa-jiwa, jiwa lama, jiwa baru dari utara, selatan, barat dan timur. Tuhan kirimkan semuanya Tuhan. Penuhi bangku-bangku yang sudah disiapkan Tuhan. Berkati dengan jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati gereja kami HFC Kota ini, supaya HFC Kota boleh menjadi gereja yang membawa dampak, membawa berkat, dapat memberkati orang-orang yang datang Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami Pastor Agnes Maria dengan hikmat, urapan roh yang baru. Tuhan berikan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Agar hamba-Mu boleh mengajar seluruh sidang jemaat. Sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang militan di dalam Tuhan. Kami serahkan ladies HFC Kota ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati para ladies di tempat ini Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, para wanita di tempat ini Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati lidah bibir kami Tuhan. Dimanapun kami para wanita ini berada, Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat Tuhan. Untuk menyaksikan cinta kasih daripada Tuhan. Terlebih Tuhan kerinduan kami. Engkau mau menumbuhkan karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan para wanita di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Suci kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terlebih Roh Kudus, Engkau berdaulat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus memberi hikmat buat kami. Agar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan, yaitu Dr. Ruth Tuhan, pakai dia Tuhan. Tuhan sembunyikan hamba-Mu yang masih muda ini di belakang kayu salib-Mu. Engkau memberkati hikmat urapan yang khusus daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, senang sekali bisa melayani di keluarga sendiri ya. Sudah siap untuk firman Tuhan? Siap ya, jangan ada yang ngantuk ya. Dengar firman Tuhan harus semangat, antusias, amin.
Hari ini firman Tuhan diambil dari khotbah Ibu Gembala hari Minggu. Sebentar ya. Ibu-ibu. Halo. Cek, cek. Ini tah. Ibu-ibu, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menghadapi suatu tantangan yang berasal dari dalam diri kita. Udah gak usah ditanya lagi siapa yang pernah khawatir, siapa yang punya kekhawatiran, semua pasti punya, betul? Nah, kita mau belajar. Tuhan itu menciptakan kita manusia, Tuhan mau kita ini bisa menikmati hidup dengan berkelimpahan, dengan penuh sukacita, betul gak? Tuhan kita baik kan? Tapi pada kenyataannya ada satu hal yang bisa mengambil sukacita itu dari kita. Dia bisa buat hidup kita jadi gak bersukacita. Itulah dosa kekhawatiran. Coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Satu cara yang praktis dan pasti supaya kita bisa menikmati hidup adalah dengan mengikuti petunjuk Sang Pencipta kehidupan. Amin. Hari ini Tuhan Sang Pencipta kasih kita satu petunjuk. Jangan khawatir. Dan Tuhan memberikan kita alasan. Kenapa sih kita gak boleh khawatir? Yang pertama, karena khawatir itu tidak masuk akal. Kita buka dalam kitab Matius ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi nasihatku, nasihat Tuhan ya. Janganlah khawatir akan benda, makanan, minuman, dan pakaian. Karena kalian semua, kita semua sudah mempunyai jiwa dan tubuh. Itu jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Tuhan Yesus bilang kita semua ini sudah punya jiwa dan tubuh. Artinya kita punya apa? Artinya kita punya hidup. Kita sudah punya kehidupan. Coba kita pikir ya, kita renungkan. Apa yang bisa lebih mahal daripada hidup? Apa yang lebih mahal daripada kehidupan? Gak ada. Kita semua rela keluarin uang seberapa banyak pun supaya bisa hidup kan? Hidup itu sudah yang paling mahal. Tuhan sudah kasih kita kehidupan yang paling mahal. Masa benda-benda? Kalau kita baca dari firman Tuhan, paling banyak orang khawatir tentang apa? Makan, minum, baju, betul nggak? Uang, hidup yang paling mahal Tuhan sudah kasih. Masa makan, minum, pakaian Tuhan nggak kasih? Mungkin ada yang muda-muda di sini yang belum dapat jodoh mungkin khawatir jodoh. Atau ibu-ibu, emak-emak khawatir pekerjaan anaknya, pasangan anaknya. Aduh besok anakku bisa kerja nggak ya? Dapat pasangan baik nggak ya? Kenal Tuhan atau enggak ya? Sekolah anakku besok gimana? Pergaulannya bagaimana? Sekarang zaman gini pergaulan aduh rusak di mana-mana. Punya kekhawatiran. Tapi firman Tuhan bilang hidup yang paling mahal itu loh Tuhan sudah kasih. Masa yang kayak begitu-begitu Tuhan enggak
lindungi, masa Tuhan gak sediakan? Pasti Tuhan kasih. Gak masuk akal kalau kita masih khawatir. Saya kasih satu cerita true story ya. Seorang marinir tua dan peta. Jadi ada ditemukan peta abad ke-16 di Museum London. Di peta itu ternyata yang nulis itu adalah seorang marinir tua. Jadi marinir ini waktu dia masih muda, dia menyusuri pantai laut Amerika. Dia ke banyak tempat. Kalau dia udah ke satu tempat ini, dia kasih catatan di peta. Oh, saya udah ke sini. Di sini ditemukan ini. Tapi dia juga banyak tempat yang dia nggak kunjungi juga. Di tempat-tempat yang dia nggak kunjungi, dia kasih catatan juga. Tempat ini saya nggak kunjungi, tapi saya kasih catatan. Di sini mungkin ada ular naga. Terus di tempat yang lain yang dia belum kunjungi, dia kasih catatan lagi. Di sini mungkin ada kalajengking. Di tempat yang lain dia kasih catatan lagi. Di sini mungkin ada raksasa. Tahun 1800 seorang Amerika namanya John Franklin, dia lihat peta itu di museum. Terus dia baca gitu sejarah ceritanya. Dia beli peta itu. Terus tulisan-tulisan di sini mungkin ada ular naga, raksasa, kalajengking dicoret sama dia. Diganti. Dia tulis apa? Di sini pasti ada Tuhan. Di sini pasti ada Tuhan. Di sini pasti ada Tuhan. Dia tulis kayak begitu. Di satu sisi kita percaya Tuhan ajarkan kita untuk terus beriman. Yang paling mahal sudah Tuhan kasih. Masa yang kecil-kecil Tuhan tidak kasih. Tapi di sisi lain pada kenyataannya secara fakta kita lihat. Ada orang yang bergumul, berdoa, puasa udah lama bertahun-tahun puluhan tahun. Minta anak, Tuhan belum kasih juga. Ada yang mungkin minta pasangan, Tuhan gak kasih. Mungkin pada akhirnya tetap gak menikah. Atau ada banyak doa pergumulan kita, Tuhan gak jawab. Kenapa? Ya gak tahu. Nanti ketemu Tuhan di surga, tanya Dewe. Yang maha tahu hanya Tuhan. Jangan tanya Bu Agnes, dia juga gak tahu pasti. Semua orang gak tahu. Tapi kita mau ingat ceritanya peta sama si marinir tua. Kita gak tahu besok ada apa. Kita gak tahu lusa, tahun depan, 5 tahun, 10 tahun lagi ada apa, kita gak tahu. Bahkan yang kita khawatirkan di waktu-waktu yang akan datang itu secara survei 80%, bahkan ada yang tulis lebih, itu gak terjadi kok. Itu semua tidak ada yang pasti. Buat apa kita khawatir untuk sesuatu hal yang gak pasti? Tapi ada satu hal yang pasti. Di situ, di hari besok, di tahun depan, bulan depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, di kehidupan keturunan kita, di situ pasti ada Tuhan. Kebenaran ini harus kasih kita kekuatan. Buat apa lagi? Gak masuk akal kalau kita masih khawatir. Amin. Alasan yang kedua, kenapa kita gak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak natural ada. Maksudnya gini, waktu kita lahir dari perutnya ibu kita ya, orang tua kita, itu kita nggak otomatis langsung ada kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu kita dapat karena kita hidup, kita diajarin mama kita, ular itu bisa gigit loh, pisau tuh tajam loh, bisa melukai kamu, bahkan bisa membunuh. Api itu bisa bakar, kita diajarin. Kita lihat ya, keluarganya dia kok bisa jadi begini ya. Wah, kita khawatir jangan-jangan saya juga bisa jadi kayak gitu. Itu semua masuk ke dalam pikiran kita waktu kita menjalani hidup. Makanya anak kecil, saya dulu pas muda ya, belum nikah, masih SMA, kuliah, pergi liburan tuh seneng naik roller coaster gitu. Kalau lihat itu, yang mana yang paling ngebut, saya antri yang itu. Mana yang paling tinggi, yang jatuhnya paling nyuncep gitu, antri yang itu. Iya, kalau mama saya nggak berani, dia nungguin tas di bawah. Kita yang masih muda-muda, terus seiring berjalannya waktu, dengar cerita ternyata sabuknya tuh bisa lepas. Ada yang kejadian sampai mati dan sebagainya. Jadi ada kekhawatiran. Sekarang udah punya keluarga, anak masih kecil. Wah nggak lucu kan, konyol kalau kita naik sabuknya lepas. Bisa mikir gitu. Makanya orang tambah tua, tambah banyak tahu. Kebanyakan bukan tambah bijaksana, tambah banyak khawatirnya. Tambah jadi mama, tambah cerewet. Karena banyak taunya, bener gak? Hati-hati ya, kamu kan masih kecil, kamu gak tahu apa-apa. Ini mama sudah banyak makan garam gitu. Kekhawatiran itu gak natural ada.
Itu kita dapat dari pengalaman dan kita belajar setiap hari. Padahal Tuhan tidak pernah ciptakan kita untuk khawatir. Dari sini saya merenungkan ya, kenapa Tuhan gak ciptakan kita dengan kekhawatiran? Terus kekhawatiran itu muncul dari mana? Yang pertama saya lihat, kekhawatiran itu muncul karena orang itu hidupnya kurang iman. Coba kita baca di Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau kita khawatir, Tuhan suruh kita lihat tuh burung. Burung di mana? Bukan di sangkar. Burung di langit, dia lagi terbang. Burung itu loh tidak menabur, tidak menuai, dia nggak kerja burung itu, dia nggak ngumpulin bekal. Tapi dia pakai sayapnya buat terbang. Dia nggak ngendok aja di atas pohon terus Tuhan taburin gitu biji dari langit, enggak. Tuh dia pakai sayapnya, dia terbang cari makan. Tuhan sediakan nggak makanan? Tuhan sediakan. Tuhan suruh kita lihat tuh burung-burung yang lagi terbang di langit itu. Tuhan kasih kita bukan sayap, tapi kita punya tangan, kita punya kaki. Tuhan bilang pakai tangan kaki. Tuhan kasih kita akal budi. Apa yang bisa kamu buat, buatlah itu. Jangan khawatir, kalau kita selama kita pakai tangan, kaki, pikiran kita nggak akan kelaparan. Amin. Yang kedua di Matius 6 ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Abis lihat burung masih khawatir, lihat bunga. Lihat tuh bunga, bunga itu nggak memintal, nggak kerja, dia nggak bisa jahit, nggak bisa lukis, nggak bisa desain, nggak sekolah itu bunga itu. Tapi Tuhan dandani dia dengan cantik. Tuhan bilang Raja Salomo tuh loh, raja paling kaya, paling mulia yang pernah ada. Bajunya aja nggak secantik bunga itu. Umurnya bunga itu cuman sehari loh, cuman sehari besoknya dia mati. Gitu aja Tuhan peduli, gitu aja Tuhan dandani. Ceflo ini umur berapa? Berapa? 55. Ailinda umur berapa? 67. Selama hidup dipelihara Tuhan enggak? Dipelihara Tuhan. Bunga cuman umurnya sehari loh. Tuhan pelihara, Tuhan dandani dengan cantik. Apalagi 55 tahun. Berapa? 57 tahun, 70 tahun. Enggak tahu. 67 tahun. Tuhan pasti pelihara. Kalau sudah lihat burung, lihat bunga masih khawatir. Firman Tuhan bilang apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Nggak natural. Kita itu nggak natural ada kekhawatiran. Buang itu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang kedua, tadi penyebab pertama orang khawatir kurang iman ya. Yang kedua karena hidupnya nggak benar, nggak taat. Kita baca di Yesaya 32. Ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita tahu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita tabur baik, kita tuai baik. Coba kalau taburnya nggak baik, adanya apa? Deg-degan, mulai gelisah. Karena nungguin malahan, aduh habis gini aku tabur yang, udah tabur yang nggak baik, nuai apa ya? Ada rasa takut, betul nggak? Itu adalah kenapa kita bisa jadi orang itu khawatir. Penyebab yang ketiga, kenapa kita khawatir? Yaitu karena kita salah fokus. Firman Tuhan bilang apa? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada waktunya orang benar itu dibiarkan goyah, betul nggak? Ada waktunya Tuhan izinkan kita orang benar ini harus melewati ujian. Di mana kita taruh fokus kita? Kalau fokus kita itu uang, ada waktunya Tuhan izinkan uang kita hilang. Mungkin ditipu. Kalau fokus kita anak, ada waktunya Tuhan izinkan anak kita bermasalah. Mungkin dalam pergaulan dan sebagainya. Fokus kita bojo, suami, ada waktunya Tuhan izinkan mungkin suami kita nggak setia,
kasar, pelit, gak cinta lagi katanya gitu. Fokus kita teman, begitu teman kita meninggalkan, sudah khawatir, aduh gimana besok aku gak punya teman dan sebagainya. Kalau fokus kita bukan sama Tuhan, khawatirlah terus hidupmu. Coba kita lihat ceritanya Marta dan Maria ya. Kita tahu Tuhan Yesus itu waktu mengajar, dia menumpang di rumahnya Marta dan Maria. Dia mengajar banyak orang, si Maria duduk dengar ajarannya Tuhan Yesus. Yang Marta dicatat sibuk melayani di dalam Lukas 10 ya ayat 38 sampai 42. Yang Marta nih sibuk melayani, terus Tuhan Yesus tegur kan. Tuhan Yesus apa tegur karena Maria sibuk melayani? Enggak. Kalau Maria nggak melayani, ntar habis Tuhan Yesus khotbah, sakit mah semua, betul nggak? Lapar semua, nggak ada makan, nggak ada minum. Tuhan Yesus bukan tegur Maria karena sibuk melayani. Kita baca ya, di Lukas 10 ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan Yesus menegur Marta karena dia khawatir. Dia menyusahkan dirinya sendiri. Sepertinya Tuhan Yesus itu sedang ngomong, kamu itu harus khawatir kalau kamu tidak mendapat yang terbaik. Kamu harus khawatir, lebih khawatir kalau kamu tidak mendapatkan firman Tuhan. Jangan khawatir dengan hal-hal yang tidak kekal. Karena yang kekal pun Tuhan sudah kasih. Itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir? Yaitu karena khawatir itu tidak sehat. Di dalam Amsal 25, 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Weigh him down. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Tuhan kita juga tidak menciptakan badan kita untuk menerima kekhawatiran yang berlebihan. Khawatir itu wajar ya, ada banyak hal bisa membuat kita khawatir. Tapi khawatir yang berlebihan, badan kita gak bisa terima itu. Firman Tuhan bilang bakal bungkuk nanti. Kita bisa rasa begitu kekhawatiran, stres berlebihan datang. Ada yang sakit kepala, sakit mah, gatel-gatel, sesak napas, ya gak? Sulit tidur, ada yang sampai kena saraf jadi gila. Apa tuh namanya khawatir berlebihan sampai jadi gila? Terkenal sekali tuh, ada yang tahu? Paranoid. Pernah dengar ya? Jadi paranoid, khawatir nanti begini, khawatir nanti begitu, sampai jadi gila loh. Nah, dari dalam khawatir yang berlebihan tuh buat hormon-hormon stres kita keluar. Yang utama itu kortisol. Kortisol itu ngatur gula, yang utama ya, fungsinya itu gula. Orang diabetes tambah lama tambah banyak orang diabetes. Karena tingkat stres manusia tuh tambah tinggi. Atur imun kita. Ada lagi hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin. Ini fungsinya yang utama. Dia ke otot jantung sama ke pembuluh darah. Jadi khawatir yang berlebih, kita jadi duk. Nadinya naik, jadi berdebar-debar. Ke pembuluh darah efeknya dia kontraksi. Jadi tensinya naik semua. Itu hormon-hormon stres kita nggak keluar. Tadi malam family cell di rumah saya ya. Seorang ibu yang membawakan firman Tuhan bersaksi. Saya itu sekarang mungkin udah umur mau 60 kali ya. Dia bilang waktu saya umur 35 masih muda. Hidup saya itu penuh kekhawatiran dia bilang. Dia sakit jantung, dia rasa jantungnya gak enak, berdebar-debar. Dia khawatir sama anaknya yang 2 masih kecil ini nanti gimana. Terus khawatir kayak gitu. Pergi ke dokter jantung. Gak berapa lama lututnya sakit. Pergi ke dokter tulang. Gak berapa lama saraf kalau gak salah. Sarafnya kok rasa gini terus loh katanya kepalanya tuh miring gini terus. Pergi ke dokter saraf. Rambutnya di bagian belakang ini botak sudah, rontok. Waktu ke dokter saraf, dokternya ngomong gini, ibu dia lihat riwayatnya sudah ke dokter jantung, sudah ke dokter tulang. Ibu ini umur 35, tapi badannya ibu ini sudah kayak umur 53. Dia digituin sama dokternya. Semenjak itu dia tahu, kekhawatiran itu tidak memberi solusi apa-apa, malah tambah sakit di badannya. Ya, khawatir itu tidak sehat. Yang keempat, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena khawatir itu tidak ada gunanya. Kita baca di Matius 6 ayat yang ke-27.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta 45 cm ya, dikit banget. Gak ada. Karena khawatir kita gak bisa mengubah apa-apa, gak ada gunanya. Kekhawatiran itu katanya Joyce Meyer itu kayak kursi goyang. Goyang, 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 goyang. Tapi dia tidak membawa kita kemana-mana. Diam aja di tempat. Cuman goyang-goyang doang, gak ada gunanya. Seorang wanita pergi stasiun kereta api. Dia tanya sama petugas loket. Pak, kereta dari Surabaya Mojokerto jam berapa? Jam 9. Surabaya Bandung jam berapa? Jam 10. Surabaya Jakarta jam berapa? Jam 11. Bapak loketnya tanya, loh Bu, ibu itu mau kemana sih? Oh enggak, saya enggak kemana-mana, cuman mau nyeberang. Jawab gitu, takut ntar ada kereta lewat, jadi enggak kemana-mana kok. Wah, itu menyusahkan diri sendiri, itu orang khawatir yang berlebihan. Ya, ada di antara kita yang kayak gitu? Udah gak boleh habis ini ya. Kekhawatiran itu tidak cuma tidak berguna, tapi dia membuat firman Tuhan yang kita terima tuh gak bisa berbuah. Kita semua duduk di sini ya, dengar firman Tuhan. Harus setia, harus mengampuni, memberi. Tapi selama kita masih pegang khawatir itu gak bisa bertumbuh, gak bisa berbuah. Tuhan Yesus kasih perumpamaan seorang penabur yang menabur benih di tanah yang banyak semak durinya. Benih itu mau tumbuh, dihimpit sama semak duri, mau tumbuh, dihimpit. Akhirnya benih itu mati. Benihnya gak bisa tumbuh, apalagi berbuah-buah gak bisa. Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan baru mau tumbuh, kita dengar, kita semangat, iya aku gak boleh khawatir. Muncul kekhawatiran. Semak duri itu apa? Semak duri itu adalah kekhawatiran dan kekayaan dunia. Kita dengar firman Tuhan, contoh ya, dengar firman Tuhan, berilah 1/10 dari penghasilanmu, kasih perpuluhan ya. Iya saya mau beri, saya juga mau belajar memberi, saya juga mau hidup diberkati dan sebagainya. Sudah semangat dengar firman Tuhan. Baru mau melakukan, benih itu mau tumbuh. Di kepala kita, aduh nanti gak cukup Rek buat pengeluaran bulan ini. Aduh saya mau bayar anakku gini, aduh mau bayar ini, ya wis nanti air lah, gak jadi. Kekhawatiran menghimpit benih itu gak bisa tumbuh, apalagi sampai bisa berbuah untuk kita lakukan, gak bisa. Kekhawatiran itu buat kita tidak mempercayai janji Tuhan. Itu adalah kekhawatiran bukan cuma gak berguna. Kalau kita sudah tahu kebenaran ini kita masih khawatir, gimana? Bodoh sekali kan? Kita seperti orang yang gak punya Tuhan, berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dari sini kita tahu ya ada 4 alasan. Kenapa sih kita gak boleh khawatir? Gak masuk akal. Yang terbaik Tuhan sudah kasih, masa masih khawatir. Yang kedua, khawatir itu gak natural. Tuhan gak pernah ciptakan kita buat khawatir. Yang ketiga, gak sehat. Bukan cuma gak ada solusi, tambah sakit semua. Yang keempat, gak ada gunanya, cuman menyusahkan diri. Buat kita gak bisa menerima janji Tuhan. Itu alasan kita gak boleh khawatir. Nah sekarang bagaimana caranya? Wah ini waktunya sisa 10 menit ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas, bisa menang dari kekhawatiran? Coba kita baca. Yang pertama, kita harus buang segala kekhawatiran tentang apapun. Itu kita harus buang. Kita harus serahkan sama Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan kasih kita tips gampang sekali. Yang pertama, kita datang, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu artinya kita sedang mengakui, Tuhan, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha tahu, aku enggak. Engkaulah yang memberikan aku kehidupan. Rendahkan diri kita, bukan aku Tuhan. Dan kita mulai serahkan. Ceritakan sama Tuhan, apa kekhawatiran kita, apa kekhawatirannya ibu-ibu, teman-teman semua ini. Kasih tahu seperti Hana. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dengan iman. Karena Tuhan yang maha kuasa. Berikan semua sama Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan tapi kita masih pegang terus kekhawatiran kita. Sama Tuhan loh dibiarin.
Tuhan bilang sini serahkan ke aku semua bebanmu, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi kalau kita pegang, kita anakmu serahkan sama Tuhan dibiarin. Ya, kita mau serahkan, kita mau lepaskan beban kita. Tuhan mau terima semua. Dan waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, bukan berarti kita udah hidup gak bertanggung jawab lagi. Kita tetap lakukan bagian yang bisa kita lakukan. Selebihnya yang kita gak bisa lakukan, itu yang kita serahkan sama Tuhan. Kayak saya nih ya, saya gak pernah, ya anak saya tuh sekarang kelas 6. Ntar naik kelas tahun depan nih kan dia harus ujian nasional kan. Saya gak pernah khawatir tentang nilainya selama ini. Tapi kali ini dikasih tryout soal dari Dinkes, jelek nilainya, di bawah 50. Saya syok ini. Dan ini betul-betul saya khawatir. Karena berapa kali tryout itu beberapa itu di bawah 50. Dan saya betul-betul khawatir. Saya mulai pikir apa yang bisa saya lakukan. Selama ini kan udah les. Tapi udah les ya kayak gini nilainya kan. Berarti mamanya harus turun tangan. Saya mulai print semua itu ya, paket-paket soal. Setiap malam saya siapin waktu, saya ajarin sendiri. Saya pikirkan masih ada 6 bulan lagi. Masa sampai 6 bulan masih di bawah 50 gitu. Kita lakukan yang terbaik bagian kita yang bisa kita lakukan. Nanti nilainya dia berapa, ya udah. Terserah kemampuannya dia nanti, sudah berusaha sungguh-sungguh. Kita serahkan sama Tuhan apa yang tidak bisa kita lakukan, yang di luar kuasa kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Indah sekali loh hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, betul gak? Yang kita bisa lakukan melayani keluarga, kita melayani di gereja, di rumah Tuhan. Yang masih bisa bekerja ya bekerjalah. Yang udah mungkin tua ya jaga cucu lah, didik mereka, betul gak? Nanti yang kekhawatiran yang kira-kira kita gak bisa berbuat apa-apalah tentang itu. Ya udah kita serahkan semua sama Tuhan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita menyerahkan kekhawatiran? Kita menyatakan segala sesuatu, segala kekhawatiran kita dalam doa. Kita lihat di Filipi 4 ayat yang ke-6b. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Kehidupan kita di depan akan selalu ada situasi yang bisa menyebabkan kita khawatir. Banyak sekali. Kita jalan keluar dari sini udah ada lagi yang bisa buat khawatir. Keluar gereja udah ada lagi. Akan ada banyak. Tapi bagaimana kita harus berespon, bersikap, itu menentukan hasilnya. Bagaimana kita harus bersikap? Baru diomongin. Gimana kita harus bersikap? Berdoa. Kita berdoa daripada kita ngomongin terus khawatir nanti begini-begini. Khawatirnya tambah gede, tambah banyak. Khawatir nanti bisa B juga. Jangan-jangan bisa. Tambah banyak, diomong-omong terus khawatirnya tambah banyak, tambah gede. Mendingan kita masuk kamar, kita berdoa. Kalau saya pernah mengalami ya masa-masa yang gelisah, khawatir, sedih, udah gak tahu. Sampai mau berdoa itu udah gak tahu mau ngomong apa. Yang saya lakukan semua orang tidur, saya masuk sendiri kamar kosong, berlutut berdoa. Mau berdoa juga udah gak tahu mau berdoa apa. Sepertinya keadaan itu sudah gak mungkin dibalikkan gitu. Ya saya nyanyi aja menyembah Tuhan, capek buka Alkitab. Baca terus firman Tuhan itu sebanyak yang saya bisa baca. Sampai ngantuk sudah gak bisa melek. Kalau agak udah mulai pikirannya udah gak fokus, doa lagi kalau belum ngantuk terus. Saya lakukan itu 1,5 tahun setiap hari. Waktu saya berdoa tuh yang saya gak mau mengingat apa yang saya khawatirkan, bagaimana keadaan sekarang. Yang saya pikirkan itu adalah firman Tuhan, hanya firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu jauh lebih kuat dari semua kekhawatiran kita. Ada ibu-ibu di sini yang khawatir, aku sekarang kakinya suka sakit. Ntar tua, tambah sakit pasti nih. Lumpuh lagi, sendiri lagi, anak semua sibuk kerja, gimana? Firman Tuhan lo bilang, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan menggendong lo sampai kita tua. Kalau kita khawatir anakku nanti gimana ya, keluargaku ini sudah terlanjur broken mungkin. Atau anakku ini salah pergaulan, nanti kerja gimana?
Tuhan bilang apa? Janji firman. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Kita lihat bojo kita ya. Aduh gak mau kerja kayak gini. Gak mau ke gereja kayak gini. Ya apa nanti kita semua selamat. Dia bandel sendiri nih gak mau kenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang satu orang percaya diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Ada yang cari kerja untuk dirinya sendiri, nganggur ini aku ini. Duit dipakai lama-lama yontek. Nanti tua ya apa ini? Atau cari pekerjaan buat anak, buat keluarga kita. Minta sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan kita tidak akan memberikan ular kepada yang minta roti. Mau bayar ini, mau jatuh tempo ini. Ya, kan ada dua hal ya yang bisa membuat orang itu berdebar-debar. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Nah ini. Jatuh tempo ini Tuhan mau bayar ini, mau bayar itu gak cukup. Bagaimana? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Baca terus. Waktu kita khawatir berdoa daripada diomong-omong diingat-ingat berdoa. Masuk kamar. Capek berdoa gak tahu mau ngomong apa. Puji Tuhan. Sembah Tuhan, baca firman Tuhan sebanyak yang kita bisa. Sampai kekhawatiran itu betul-betul lepas dari pikiran kita. Yang ketiga setelah kita berdoa, kita harus bersyukur dalam segala hal. Kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-6b. Dan bila kamu berdoa jangan lupa mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, itu kita sedang menyembah Tuhan. Amin. Mengucap syukur itu adalah tidak cuman memberikan, kita sudah bersyukur karena Tuhan memberikan kita kasih karunia. Itu bukan cuman sekedar anugerah loh. Itu adalah kuasa. Kuasa waktu kita mengucap syukur itu bisa menghancurkan semua kekhawatiran kita. Kita mampu mengalihkan pikiran kita kepada janji Tuhan. Coba ya saya ngomong ya. Ibu-ibu ya fokus. Jangan pikirkan bakso ya. Jangan pikir bakso. Yang ada kuah sama mie-nya tuh loh. Jangan dipikir. Yang ada bawang goreng sama daun bawang kasih sambal. Nah itu jangan dipikir. Yang ada tambah lapar semua kan. Habis gini pulang pada pergi beli bakso kan. Tambah dipikir. Kita mengalihkan pikiran kita dari khawatir menjadi bersyukur itu bukan caranya aku gak khawatir. Enggak, aku gak khawatir, pokoknya aku gak khawatir. Enggak gitu, tambah khawatir. Waktu kita bersyukur mau mengalihkan pikiran, yang kita ingat itu selama ini saya pernah ditolong Tuhan apa ya. Bagaimana Tuhan sudah membawa saya melewati masa-masa sulit. Akhirnya sekarang baik-baik aja kan. Apa perbuatan Tuhan dalam hidup saya? Apa janji Tuhan? Itu yang kita pikir. Itu buat kita bersyukur. Kita belajar Tuhan kita tuh kayak gimana sih? Dia loh Tuhan yang memberikan kasih karunia. Begitu baiknya. Bagaimana mungkin kita gak bersyukur? Bagaimana mungkin kita masih khawatir kalau kita betul-betul mengenal Tuhan kita? Betul gak? Daripada kita pakai sejam sehari buat ngomongin kekhawatiran, buat stres, mendingan kita pakai untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Bersyukur itu adalah obatnya khawatir. Ya, saya tantang mulai hari ini, kalau ada kekhawatiran datang, ingat ya, stop, masuk kamar aja. Kita mulai sembah Tuhan, kita mulai doa, kita mulai dengarkan firman Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk nikmati hidup yang berkelimpahan. Nikmati hidup yang penuh sukacita. Gak ada kekhawatiran. Enjoy life. Saya tutup dengan satu cerita ya. Cerita seorang raja dengan seorang tukang sapu. Jadi raja ini punya masalah gak bisa tidur. Raja ini ya. Tiap malam dia gak bisa tidur. Padahal ya dia kaya kan, namanya juga raja kan. Satu malam dia lihat ke jendela itu, ada tukang sapu di luar. Tukang sapu halaman. Tukang sapu ini nyapu sambil nyanyi-nyanyi, bersiul-siul, enjoy banget. Terus dia lihat, wih tukang sapu ini kok begitu bahagia ya. Padahal dia harus kerja sampai malam begini loh. Orang waktunya udah tidur semua, dia happy banget. Kerjaannya cuma nyapu,
Lah saya tidur di ranjang begini enak nggak bisa tidur. Dia paling rumahnya gubuk aja kan. Tapi dia begitu enjoy. Akhirnya raja ini baik hati. Dia seneng sama tukang sapu ini. Dia bilang ke ajudannya, kasih dia 100 keping emas supaya hidupnya tambah happy. Kasianlah biar bisa punya rumah kek apa gitu. Terus sama ajudannya oke siap. Dikasihkan sama ajudannya ke tukang sapu. Dibuka sama tukang sapunya, oh ya terima kasih raja. Terus dihitung sama dia kan, dihitung. Kok cuman 99? Nah. Kok cuman 99? Nah dia mulai mikir, apa jatuh ya waktu dibawa sama ajudan itu ya? Atau ajudan itu kali yang korupsi? Kurang 1 ini gak mungkin raja kasih saya ini ganjil. Pasti 100. Hitung ulang lagi sama dia. Salah hitung. Hah kok masih 99? Hitung lagi ulang. Kok ganjil ya? Dia mikir terus dia mikir. Malam dia gak bisa tidur. Besok pagi dia bangun. Kok cuma 99? Mana ya lagi 1 tuh kira-kira? Pikir terus. Pikir terus. 1 keping emas loh. Buat sukacitanya dia hilang. Malam-malam raja gak bisa tidur kan. Dia lihat lagi tukang sapu itu lagi nyapu kan. Dia mulai cemberut sambil nyapu, sambil mikir, mana lagi 1 kepingnya, mana 1 keping itu ya. Raja itu lihat kan, terus dia, loh kok jadi tambah gak happy ya habis tak kasih emas, panggil ajudannya. Kenapa itu tukang sapu kamu udah kasih 100 keping emas, udah. Loh terus kok dia jadi gitu sekarang gak happy kayak dulu. Oh soalnya saya simpen yang 1, katanya ajudannya. Tak kasih 99 aja, mau tak lihat dia masih sukacita atau enggak. Ternyata betul, sukacitanya hilang. Gara-gara 1 keping emas, dia sudah tidak enjoy life lagi. Padahal dia punya 99 kan, dia masih punya banyak kan. Tuhan kita sudah kasih yang banyak sekali yang baik dalam hidup kita. Kehidupan yang paling mahal. Bodoh sekali kalau kita masih khawatir dan gak menikmati hidup. Amin. Habis gini udah gak boleh khawatir, betul? Khawatir bisa, tapi tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Ruth Sharon. Ya biasanya saya menambahkan, tapi hari ini udah Ruth aja cukup ya. Ibu-ibu diberkati. Ya, di sini kita akan bagi kelompok. Nah, saya cuma umumin ibu-ibu bulan depan itu tanggal 25 Februari ya. Jatuhnya itu hari Rabu, kita akan ada perayaan Valentine dan Imlek. Ya, jadi nanti waktu di grup di kelompok-kelompok itu ibu-ibu nanti berunding ya. Nanti leadernya kan sudah dikasih tahu ya, suruh nyiapin salah satu makanan lah. Mau mie goreng, mau babi kecap, atau mau apa. Tapi diupayakan supaya jangan podo lah nanti mie goreng kape ya. Jadi nanti nggak apa-apa leader-leadernya sudah diberitahu. Nanti kita akan sama-sama ada lomba apa enggak sih? Oh enggak ya, enggak pakai lomba. Tapi kita akan merayakan benar-benar ya ibu-ibu ya. Imlek jadi satu dengan Valentine. Karena tanggal 17-nya itu Imlek, betul ya? Saya udah cek 17 Februari itu Imlek, tanggal 18 Februarinya nanti kita libur. Mungkin karena ada ibu-ibu kan masih masih cari angpau atau ngasih angpau gitu ya. Kalau saya sekarang lebih banyak ngasih angpau ini ibu-ibu ya. Jadi ya nggak apa-apa tanggal 18 kita libur, nah tanggal 25. Nanti dalam kelompok ibu-ibu sharing dulu. Ya, jadi jangan sibukin makan apa. Nah, tadi kan udah bilang jangan jangan khawatir akan soal makan, minum, pakaian ya. Jadi ibu-ibu sharing dulu berkat apa ya yang saya dapatkan hari ini. Ibu-ibu bisa sharing. Khawatirnya setiap orang itu bisa beda-beda. Betul nggak? Lalu kemudian teguran apa sih yang Tuhan berikan? Saya mesti gimana ya? Nah, jadi saya percaya setiap kita ini punya cerita untuk bisa khawatir. Tapi bagaimana kita bisa survive, ya? Kita bisa kuat karena firman Tuhan. Kita bisa kuat juga karena orang-orang yang mendoakan kita. Karena sel,
Jadi betul-betul ibu-ibu manfaatkan sel ini menjadi satu komunitas, jangan gegeran ibu-ibu ya. Tapi benar-benar kita melihat ada perbedaan-perbedaan nggak apa-apa. Kita boleh saling melengkapi. Oke ibu-ibu? Ya, mari kita berdoa, kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami diberkati Tuhan dengan review firman. Bagaimana kami bisa menang atas khawatir. Kami percaya tidak ada satupun di tempat ini yang tidak pernah khawatir. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan tidak pernah menghina kami, menolak kami Tuhan. Sekalipun seringkali kami tidak setia. Seringkali kami bahkan mungkin jatuh di dalam dosa. Bahkan seringkali kami marah. Udah gak mau doa lagi atau gak mau ibadah melayani lagi, tapi Tuhan tetap sabar. Suci kuduskan kami, basuh dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan juga pakai Dr. Ruth Sharon masih muda ini, beri sehat panjang umur. Bersama dengan keluarga, suami, anak, Tuhan keluarga Mama Yencun dan dari pihak suami Tuhan berkati Tuhan. Supaya boleh semuanya hidup rukun dan hidupnya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini hadir Tuhan. Sebentar kami akan bagi kelompok, Tuhan menyertai. Berkati setiap persembahan yang akan kami bawa dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bukan dengan terpaksa, dengan penuh sukacita, sukarela kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Ibu-ibu, silakan siapa yang memberikan pengumuman? Shalom ladies, saya akan membacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama, Rabu depan, ladies akan dibawakan oleh Pastor Dr. Yehuda Andrew yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Dress code-nya untuk minggu depan putih ya ibu-ibu. Lalu Sabtu 31 Januari jam 10 pagi akan ada doa puasa yang dibawakan juga oleh Pastor Dr. Yehuda Andrew di Embong Sawo. Lalu sore akan ada ibadah youth yang akan dibawakan oleh Mr. Bimo Aji Laksono. Lalu minggu ibadah seperti biasa di JHS jam 7, 9, dan 11 yang akan dibawakan oleh Pastor Dr. Yehuda Andrew dan Ibu Gembala kita Pastor Dr. Agnes Maria yang akan disertai Minggu Ceria dan Tunas. Tunas akan diadakan di Sawo jam 9 yang akan dibawakan oleh Pastor Dr. Yehuda Andrew. Dan jam 2 akan ada diakonia yang akan dibawakan oleh Pastor Roy Kando. Baik, saya akan mengumumkan yang berulang tahun dari Desember sampai 28 Januari hari ini. Yang pertama, Ibu Lili Indayani. Ibu Lili, ada enggak? Bu Lili enggak ada? Enggak masuk ya? Terus Yulis, Ibu Yulis. Lalu Ibu Desi. Lalu Ibu Jenny. Bu Jenny, ya. Lalu apakah ada lagi yang mungkin belum menulis? Oh ya, Ibu Shirley. Lili Tio enggak ada. Lili Indayani enggak ada semua. Apakah ada lagi mungkin yang ulang tahunnya Desember sampai hari ini?
Enggak ada, Bu. Enggak ada semua. Enggak ada. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ayo kita arahkan tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bulan Desember, Desi, Yulis, Shirley, Ibu Jenny berulang tahun. Dan teman-teman yang lain yang tidak hadir, Ibu Lilitio, Ibu Indah. Tuhan berkati hidup mereka satu demi satu. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan kuasa. Urapi dengan urapan kesehatan, panjang umur, hidup berbahagia, penuh dengan damai sejahtera. Dilepaskan dari semua kekhawatiran tentang apapun juga. Hidup rohani mereka boleh semakin naik. Mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup berdoa senantiasa disertai ucapan syukur. Kami percaya hidup rumah tangga mereka akan semakin diberkati. Suami, anak Tuhan, dan juga kalau sudah punya cucu, Tuhan juga berkati, tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan mereka. Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat. Firman Tuhan berkata, Tuhan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Bahwa mereka hidup lebih lagi Tuhan seturut dengan rencana kehendak-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi berkat Tuhan tercurah. Bahwa mereka juga setia dalam ibadah ladies, ibadah Tuhan di Happy Family Santa Kota. Bahwa mereka juga setia melayani Tuhan dan hidup menjadi berkat. Jika ada di antara mereka anggota keluarga mereka ada yang belum percaya Tuhan Yesus, pakai hidup mereka menjadi saksi memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu yang hari ini juga hadir. Sebentar kami akan bagi kelompok, berfellowship. Kami mau mengenal satu dengan yang lain lebih lagi. Kumpulkan kami kembali Tuhan. Minggu yang akan datang, minggu pertama disertai perjamuan kudus. Biar kami setiap wanita boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Kami mau rajin Tuhan, kami mau setia, kami mau tekun. Kami mau membaca Alkitab setiap hari Tuhan. Kami mau sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya pasti ada penyertaan Tuhan, pasti ada kemenangan. Mari ibu-ibu dan saudara sekalian kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Ibu-ibu, para wanita dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun. Menyertai ibu-ibu, para wanita serta saudara sekalian. Mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata. Amin. Udah difoto ya? Oh, belum difoto. Silakan duduk sambil ibu-ibu bagi kelompok ya. Silakan.